Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahu maulana al-azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita manfaatkan waktu yang Allah titipkan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya dan takwa dalam makna yang seluas-luasnya. Harapan kita fardu Jumat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberi bekas kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pesan takwa yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan yang baik ini ingin mentadaburi satu surah yang populer sudah kita hafal dan sering kita baca di dalam salat-salat kita.
Surah yang sangat pendek terdiri dari 3 ayat, 14 kata dan 68 huruf. Surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Apa hebatnya surah ini? Kata Imam Syafi'i, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surata lawasi'athu." Seandainya manusia mau saja mentadaburi surah yang singkat ini, kata beliau, kata Imam Syafi'i, merenungi, memaknai, faham tentang pesan moral yang dikandung oleh surah ini, kata Imam Syafi'i, dia tidak perlu mengkaji ayat yang lain. Sudah cukup surah ini saja. Karena pesan moral yang dikandung oleh surah ini merupakan perahan, saripati, inti dari spirit Al-Quran yang tersebar di lain ayat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai ayat ini dengan intro sumpah wal asr, wawul qasam, demi waktu. Kelipatan terkecil dari waktu adalah detik, demi detik. Jika kita bersumpah menunjukkan kita sedang sungguh-sungguh ada pesan yang penting yang ingin kita sedang sampaikan. Demikian jika Tuhan bersumpah wal asr, ini tidak berarti ayat yang tidak diawali dengan sumpah berarti Al-Quran tidak serius. Serius, tetapi lebih-lebih jika ayat itu dibuka dengan kata sumpah wal asr. Berarti ada pesan sakral yang mendesak yang mesti disampaikan dan menjadi perhatian semua pembacanya. Nah, apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan? Ayat kedua berbunyi, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia benar-benar berpotensi rugi, siapapun orangnya. Itu pesan yang ingin disampaikan Tuhan lewat surah ini. Tentang potensi manusia rugi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat diksi yang dipilih Al-Quran ada 3 penekanan. Yang pertama dengan kata sumpah demi waktu. Ini menunjukkan penekanan. Yang kedua ada harfut taukid. Innal insana. Huruf inna itu secara gramatik menunjukkan makna penekanan. Sesungguhnya itu maknanya. Penekanan yang ketiga ada pada huruf lam yang ada pada kata innal insana lafi. Lam di sana secara gramatika Arab disebut dengan lamul muzahlaqah. Huruf lam yang menunjukkan makna penekanan. Tuhan menunjukkan keseriusan bukan hanya lewat sumpah tetapi dengan 2 huruf partikel yang menunjukkan keseriusan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tanya siapa manusia yang dikecam oleh ayat itu. Karena secara gramatika juga al-insan yang bermakna manusia, huruf alif lam yang ada pada kata itu disebut dengan al-jinsiyah lil istighraqiyah. Artinya bermakna umum dan semua manusia. Tafsirnya adalah ay kulla insanin lafi khusr. Semua manusia berpotensi, tidak ada yang tidak berpotensi. Meskipun nanti Al-Quran mengatakan kecuali ada orang-orang yang tidak rugi. Tetapi secara umum semua manusia rugi, berpotensi rugi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dalam bahasa Al-Quran, jika Quran ingin menyebut manusia, itu diksinya banyak. Kadang-kadang dengan Bani Adam, dengan kata Bashar, dengan kata-kata ins, dengan kata-kata annas, dan seterusnya. Nah, salah satu kata yang menunjukkan makna manusia adalah insan. Al-Quran jika menyebut kata insan, mesti maknanya mengandung 2 hal. Yang pertama, Tuhan ingin memuji manusia, karena manusia adalah spesies paling puncak. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang bisa menjadi masterpiece kecuali manusia. Dan Tuhan memuji. Mesti Al-Quran menggunakan kata insan. Yang kedua,
Kalau Tuhan menggunakan kata insan dalam Al-Quran, di saat yang sama bukan hanya memuji, sekaligus Tuhan ingin mengecam manusia dengan semua potensi yang sudah diberikan Allah, kenapa masih berlaku bodoh? Kenapa masih tersesat? Padahal sudah diinstal sekian macam perangkat agar manusia lolos dari kerugian dan kesesatan. Nah, termasuk ayat ini. Ayat ini menggunakan kata insan karena Al-Quran ingin mengecam manusia. Sudah diberi waktu, diberi umur, dikasih potensi, tetapi umur itu dipergunakan tidak pada tempatnya, bukan membuat manusia produktif, justru membuat dia pailit dan bangkrut, khusr, dan dia rugi. Kecuali orang yang amanu, beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Baik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang singkat tetapi punya makna yang padat ini? Pertama, pesan moral ayat ini ingin mengajarkan kepada kita tentang qimatuz zaman, pentingnya memanage waktu. Pentingnya memanage waktu. Umur kita singkat, Bapak-bapak. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya bani Adam innama anta ayyam. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Wahai manusia, kamu adalah kumpulan waktu. Jika berlalu satu hari dalam hidupmu, maka berlalu jatah hidupmu di dunia. Jadi aneh kalau ada orang yang mengekspresikan tahun baru dengan cara yang melanggar agama. Jika dia faham hakikat pergantian waktu, mestinya kesimpulannya adalah dia semakin dekat dengan kematian. Bukan tidak boleh merayakan tahun baru jika isi dan kontennya adalah dengan tasyakur, muhasabah, zikir, ya, berbuat yang untuk kepentingan sosial. Tetapi jika itu diekspresikan dengan cara yang tidak benar, maka dia sesungguhnya rugi. Kata Imam Al-Ghazali, rata-rata umur manusia ini 60 tahun. Rata-rata umur umat Nabi. Mungkin di antara kita sudah ada yang melewati umur itu. Berarti dapat bonus. Dan rata-rata orang tidur 8 jam sehari. Begitu juga yang direkomendasikan oleh dunia medis. Nah, kata Imam Al-Ghazali, seandainya orang tidur 8 jam sehari dengan usia 60 tahun, sesungguhnya jika diakumulasikan, dia sudah tidur 20 tahun. Di 60 tahun, tidur 8 jam sehari, itu dia sudah tidur 20 tahun. Jadi kalau ada ungkapan yang mengatakan orang kalau sudah usia 40 belum berubah, susah tuh. Orang kalau sudah usia 40 tahun belum ke kanan masih ke kiri, susah tuh. Nah, ungkapan itu muncul atas hitung-hitungan ini. Jika rata-rata orang usianya 60 tahun dan dia pakai 20 tahun untuk tidur, sisa 40 dia pakai yang gak benar, potensi dia hidup kecil, dia pulang membawa apa? Disinilah kerugian manusia. Innal insana lafi khusar. Allah memberikannya modal hidup yang bernama usia, tapi usia itu dia pakai dengan cara dan di jalan yang tidak benar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu pelajaran yang pertama dari ayat ini tentang ahamiyatu qimatiz zaman. Pentingnya kita memanage waktu seproduktif mungkin. Apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara indikasi seseorang itu kualitas Islamnya bagus atau tidak, lihat dia lebih banyak melakukan sesuatu yang sia-sia atau tidak. Jika yang dia lakukan banyak yang sia-sia, maka begitu juga kadar keislamannya. Tapi jika isinya produktivitas, ya amal baik, legacy, maka keislamannya berkualitas. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, dari surah Al-Asr ini, yaitu tentang bagaimana world view, cara pandang Al-Quran melihat untung dan rugi. Orang barat punya diktum time is money. Waktu adalah uang. Sangat materialistis. Dia beranggapan jika waktu itu Anda tidak menghasilkan cuan dan uang, maka Anda rugi. Nah, bagaimana cara pandang Al-Quran? Beyond, melampaui itu. Al-Quran tidak memandang untung dan rugi mutlak materi. Tidak.
Coba lihat bagaimana disclaimer Al-Quran. Yang tidak rugi adalah iman, orang yang memiliki kekayaan spiritualitas, amanu wa amilus salihat, dia punya amal produktif, dia punya karya. Yang ketiga, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Dia punya kepekaan sosial, menjaga lingkungannya dengan baik, ya, menjaga kultur yang baik, menjaga tradisi yang baik, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dari 3 poin ini tidak ada yang ceritanya materi, tidak ada. Artinya kacamata Quran melihat untung dan rugi tidak sama dengan kacamata orang yang berkata waktu adalah uang. Saya pernah nonton sebuah film judulnya In Time. Menunjukkan cara berpikir orang barat di mana waktu bisa dilihat di tangan dan Anda tahu kapan Anda wafat. Film itu menggambarkan begitu produktif, tidak ada yang nganggur karena orang tahu 3 hari lagi dia akan mati. Tapi di saat yang sama muncul kriminalitas, muncul begal waktu, orang mencuri waktu orang lain dengan cara ditempelkan di tangan dan yang dicuri mati saat itu. Film itu ingin menggambarkan bagaimana waktu itu sangat sakral bagi orang barat, tetapi sayangnya kacamatanya hanya duniawi. Mereka mencari hidup hanya untuk hidup, bukan untuk yang maha hidup. Sehingga kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Lalu apa bedanya kita dengan babi di hutan? Nah, mesti ada bedanya karena kita hidup untuk yang maha hidup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi surah ini ingin mengajarkan kita tentang kacamata untung dan rugi. Ternyata yang untung itu adalah yang menjalani dunianya dengan visi akhirat. Dia ambil potensi dunia tapi untuk kemaslahatan bekalnya di akhirat. Yang terakhir, surah ini juga ingin mengajarkan kita agar punya kesadaran tentang tanggung jawab sosial. Ada yang disebut dengan tausiyah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiati. Dipilih kata wasiat seolah-olah kita akan meninggal, sehingga mesti saling berwasiat, mengingatkan. Tausiyah ini adalah kata tengah-tengah di antara 2 kutub ekstrim. Ada orang yang kerjaannya menjudge, menunjuk hidung orang, menganggap dia yang ahli surga dan semua ahli neraka. Ini nggak benar juga. Ada yang ekstrim kiri, apatis. Yang penting bukan keluarga saya, bukan istri saya, bukan anak saya, biar aja orang yang buat dosa, yang penting bukan saya. Ini juga nggak benar. Tengah-tengah dari 2 kutub ini namanya tausiyah atau wasiyah, saling menasehati. Kenapa yang dipilih menasehati? Karena menunjukkan semua kita berpotensi salah. Baik yang menasehati maupun yang dinasehati. Semua kita berpotensi salah. Hari ini yang menasehati benar dan yang dinasehati salah, tapi besok boleh jadi posisinya terbalik. Karena itu Al-Quran mengatakan saling menasehatilah dalam kebenaran dan kesabaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa fawzal mustaghfirin wa najatat taibin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum marratan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi wa rasulihi wa habibihi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil amin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i manhajihim ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajallu wa akbar. Aqimus shalah.